Dr. Raja Agung SHMH, anggota penguji Ibu Dr. Ria Delta SHMH, dan kepada Saudara Haris kami ucapkan selamat sudah sampai pada tahap monthly tesis ya. Ujian ini dibagi dalam 3 tahap. Pertama adalah diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memaparkan secara ringkas tentang isi daripada tesisnya, intisarinya saja, 10 menit ya Pak ya. Kemudian yang kedua nanti tahap ujian, yang ketiga adalah penentuan. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara Haris Munandar untuk menyampaikan isi daripada tesisnya 10 menit Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpelajar Ibu Dr. Sri Junaria SHMH, yang terpelajar Bapak Dr. Raja Agung SHMH, dan juga menunggu Ibu Dr. Ria Delta. Hari ini terima kasih kesempatannya saya untuk menyampaikan ringkasan dari tesis yang sudah saya susun selama ini, merupakan puncak dari proses belajar dalam program Magister Hukum. Adapun judul yang saya ambil yaitu perlindungan konsumen dari tindakan external collection atas pembelian kendaraan roda 4 melalui lembaga pembiayaan konsumen, yang saya ambil dari tadi pada kantor YLKI Bandar Lampung. Latar belakang dari tesis ini adalah kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang terus meningkat. Kemudian lembaga pembiayaan memfasilitasi kepemilikan kendaraan secara kredit. Ini justru akan banyak mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan. Kemudian berekses pada maraknya penarikan kendaraan oleh external collection atau disebut dengan debt collector. Muncul masalahnya adalah timbul ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen. Disinilah pentingnya perlindungan hukum dalam pembiayaan, dan saya menyorot salah satu lembaga yang bernama YLKI yang untuk memfasilitasi keluhan konsumen tersebut. Masalah dan ruang lingkup. Yang pertama adalah apa alasan penarikan oleh external collection? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan tersebut? Tujuan penelitian mengetahui alasan penarikan kendaraan oleh external collection, kemudian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun kegunaan penelitian secara teoritis menambah literatur hukum, perlindungan konsumen dan jaminan fidusia. Secara praktis, edukasi hukum bagi masyarakat dan panduan lembaga pembiayaan. Kerangka pemikiran, teori-teori. Dalam tes ini saya menggunakan 2 teori untuk membedah permasalahan. Yang pertama, teori perlindungan konsumen. Yang kedua, teori kepastian hukum. Adapun kerangka pemikirannya adalah penarikan paksa harus sesuai prosedur hukum. Konsumen memiliki hak atas informasi dan perlakuan adil. Kemudian perlindungan hukum harus seimbang bagi kreditur dan konsumen. Kerangka konseptual perlindungan konsumen yaitu kepastian hukumnya. Konsumen adalah pengguna jasa pembiayaan. External collection adalah pihak ketiga penagih. Kemudian lembaga pembiayaan merupakan fasilitator kredit, dan YLKI merupakan lembaga advokasi konsumen. Metode penelitian dalam tesis ini saya menggunakan jenis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data primer lapangan dan sekunder literatur. Teknik pengumpulan data secara observasi langsung, wawancara dengan konsumen, perusahaan dan kolektor, serta dokumen pendukung. Tentu ini ada dalam kawasan, dalam hal ini yang sudah ada di dalam YLKI. Kemudian pengolahan dan analisis data yang menggunakan editing, interpretasi data, validasi melalui triangulasi, kemudian analisis kuantitatif dan kuantitatif deskriptif. Adapun hasil dan pembahasan alasan penarikan kendaraan
kegagalan konsumen memenuhi kewajiban atau beban prestasi terhadap kontrak yang sudah diteken kan selama ini. Kemudian keterlambatan bayar angsuran mulai dari bulan kedua sampai bulan ketiga dan seterusnya. Melanggar perjanjian, misalnya mengalihkan kendaraan tanpa izin perusahaan pembiayaan, kemudian tidak memelihara kendaraan sesuai kontrak, menolak membayar denda dan biaya tambahan. Mekanisme hukum penarikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada juga diperkuat dengan putusan MK Nomor 18 garis miring PUU strip 27 garis miring 2019. Eksekusi sah hanya jika sertifikat fidusia ada dan konsumen setuju menyerahkan. Jika konsumen menolak, wajib mengajukan eksekusi ke pengadilan melalui gugatan sederhana tentunya. Kemudian penarikan paksa tanpa putusan pengadilan itu adalah tindakan ilegal. Peran external collection digunakan perusahaan untuk efisiensi biaya dan waktu. Tantangannya adalah mereka cenderung kadang banyak tidak memiliki surat izin resmi, tidak bersertifikasi OJK, dan seringkali menggunakan intimidasi atau kekerasan. Dalam peraturan OJK nomor 35 tahun 2018, penagihan wajib profesional dan sesuai prosedur. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak konsumen tentu kenyamanan, keamanan, informasi jelas, dan perlakuan adil. Jika terjadi penarikan ilegal, itu kategori dari perbuatan melawan hukum atau onreh matahdat sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian konsumen dapat melapor ke salah satunya LKI, kemudian ke OJK, kepolisian bila ada tindakan perampasan atau menggugat ke pengadilan. Teori kepastian hukum. Setiap tindakan hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Dalam konteks penarikan kendaraan harus melalui prosedur resmi, tidak boleh ada tindakan sepihak. Penarikan tanpa dasar hukum melanggar asas kepastian hukum. Kesimpulan, penarikan kendaraan hanya sah jika sesuai dengan prosedur hukum. Kemudian external collection wajib memenuhi aturan, membawa surat tugas dan bersertifikasi OJK. Kemudian perlindungan hukum konsumen harus ditegakkan untuk mencegah pelanggaran. Adapun saran dari tes ini adalah edukasi keuangan pada masyarakat secara masif dan berkelanjutan, bahwasanya walaupun mudah mengambil kredit, harus masyarakat juga harus diedukasi. Kalau memang belum ayahnya untuk ambil yang baru, lebih baik ambil second tapi yang sesuai dengan keuangan. Perusahaan pembiayaan perlu menerapkan skema restrukturisasi yang fleksibel bila mana terjadinya gagal bayar. Pemerintah dan OJK harus memperketat pengawas terhadap external collection. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum seperti polisi, karena seringkali yang terjadi adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh konsumen. Yang terakhir, kita mendorong terus LKI yang hari ini memang sebenarnya setelah mendapat laporan mereka memang langsung meneruskan pada OJK. Jadi mereka mengadvokasi para konsumen untuk bisa diarahkan ke OJK, sehingga terkadang konsumen itu tidak berani dan tidak tahu jalurnya, sehingga YLKI bisa lebih aktif dalam membantu mengadvokasi konsumen. Demikian paparan saya secara singkat isi saya tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris sudah memaparkan secara ringkas. Mudah-mudahan penguji utama sudah dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan kepada mahasiswa. Silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Dr. Siti Nadia sebagai ketua majelis. Yang saya hormati
anggota penguji. Dan yang saya banggakan saudara Aris Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya melihat ini bahwasanya tesis ini unsur originalitasnya, ya. Dalam hal ini bahwasanya ya alhamdulillah memenuhi kaidah tesis sesuai dengan buku panduan, dan ada beberapa yang saya lihat dalam hal ini tentang bahwasanya sebelum saya masuk ke konkret, bahwa mohon diperhatikan satu terkait dengan footnote. Ya. Jadi sebenarnya saya berharap bahwasanya setiap mahasiswa kalau sudah sampai di tahap konkret ini sudah beres semua. Artinya dikit-dikit aja perbaikannya, gitu. Tinggal bertanggung jawab. Iya. Nah, termasuk di sini saya kira lampirannya hanya satu, mungkin ditambahkan waktu wawancara, foto wawancara, ya. Nah, di sini daftar pustaka ini luar biasa nih. Ini ngambil daripada apa, jurnal semua nih. Ya. Mohonlah ditambah nanti dia diperhatikan 2-3 buku lah, jangan jurnal semua, ya, biar referensinya mantap gitu. Ya. Ya kan, ada banyak buku pustaka, mungkin waktu belajar satu kan gitu. Ini itu catatan saya, selain footnote juga itu apa, dokumentasi, terus daftar pustaka, tolong diperhatikan. Terus di sini YLK apa? YLKI. YLKI ini merupakan swasta. Ya, seperti kayak apa? LSM. LSM kan modelnya. Ya. Saya berpikir ombudsman. Ya. Saya berpikir ombudsman. Oh, jadi itu ya. LSM ini bergerak di dalam pelayanan apa? Pelayanan Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Nah, di sini catatan saya bahwasanya ada tidak struktur dari YLKI. Pusat dan daerah, Pak, ya. Ya, yang di daerah saja. Yang di daerah ada. Struktur lembaganya. Oke. Karena gini, kalau kita bicara yayasan, mungkin ada tidak di dalam struktur itu yang pengen saya lihat itu pengadu di sini tadi seperti Bapak Aris mengatakan bahwasanya kalau ada pengaduan langsung di follow up ke OJK. Ya. Ini langsung apakah artinya tidak ke ombudsman? Itu yang harus dibutuhkan, karena dibutuhkan struktur itu kan bisa kita melihatkan prosedur yang sebenarnya daripada YLKI. Ya kan begitu. Tertarik saya tadi kata pembahasan Bapak bahwasanya untuk debt collector itu harus ada sertifikat debt collector dari OJK. Ya.
benar ya? Ya. Itu kalau di Lampung itu ada berapa sertifikat OJK debt collector itu? Berapa orang maksud saya? Bisa nggak Bapak mendatai? Itu ya, masalah berapa orang itu ya Pak ya, karena ini kan menyangkut kalau dia sampai mengadukan kepada YLKI, pasti kan mobil itu ditarik oleh siapa ya, terus siapa penariknya, orangnya memenuhi kriteria tidak debt collector itu untuk memenuhi apa yang dikatakan seharusnya sesuai dengan putusan MK. Ya. Kan gitu Pak. Nah ini kadang-kadang yang tidak punya sertifikat itu yang overlap kadang-kadang menarik di jalanan. Tapi kalau yang sudah punya sertifikat, dia tahu tahapan. Begitu ya Pak Aris? Iya Pak. Tahapan bagaimana melaksanakan penarikan sehingga tidak nantinya tidak akan banyak pengaduan gitu kan terhadap pelaksanaan apa ini seperti external collection. Ya. Ya. Baik Pak, jadi saya untuk catatan saya itu terkait dengan ini sudah dari penulisan kalau ada penambahan perbaikan dan penambahan. Ya. Nah, untuk itu Pak, tadi kita langsung saja. Iya. Nah, kita langsung konkret. Ya. Ini kan Bapak menyinggung tentang perjanjian. Perjanjian konsumen ya Pak ya? Ya. Perjanjian konsumen apa? Bagaimana? Seperti mana judulnya Bapak, perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukum. Perlindungan konsumen. Perlindungan hukum konsumen antara penerapannya di dalam implikasi perjanjian konsumen dan tentu tidak terbantahkan bahwa kebebasan berkontrak 13.20. Ya. Bagaimana kolaborasi antara 13.20 dengan perjanjian konsumen? Karena di dalam syarat perjanjian itu kan ada seperti mana Bapak ketahui bahwa ada 4 syarat kan kebebasan berkontrak. Syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian Pak ya maksudnya. Ya. Cukup Pak ya? Ya. Oke Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak Dr. Agung. Dr. Agung sudah membuat beberapa
koreksi di tesis saya. Yang pertama soal footnote, saya menggunakan aplikasi Jotero sehingga setiap citasi yang saya ambil langsung otomatis tercantum di bawah. Tapi kemarin ada koreksi dari Bu Sri dan Bu Ria untuk mengecilkan form-form, sudah saya ikuti semua. Memang ternyata di buku panduan memang 10 dan nggak boleh huruf tebal, nggak boleh huruf kapital, udah saya beresin semua, alhamdulillah. Dan berkaitan dengan daftar pustaka, memang itu juga by sistem. Kalau kita klik salah satu tombolnya itu kita minta untuk memunculkan daftar pustaka yang berhubungan dengan footnote, otomatis sistem itu memunculkan itu. Tapi dia bisa diedit bila ada huruf besar dan huruf kecil disesuaikan dengan buku panduan. Berkaitan dengan buku, oke, Pak, mohon maaf, benar memang ini banyak sekali karena memang ketika kita mengambil citasi itu yang muncul banyak jurnal justru karena memang pembahasan ini banyak sekali dibahas oleh peneliti-peneliti sebelum dalam bentuk jurnal. Tapi kalaupun nanti akan harus masuk buku, tentu buku-buku perdata tentang perjanjian dan lain-lain, KUH perdata termasuk, ya akan saya lupa memasukkan ini, harusnya itu kan sumber pokoknya justru ya dalam sebuah perjanjian. Terima kasih. Nah, saya juga lupa tadi, memang lupa saya menyantumkan struktur YLKI. YLKI ini Pak, jauh sebelum OJK berdiri mereka sudah eksis Pak. Dulu fungsi OJK itu ya harusnya YLKI. Karena YLKI itu masih dalam bentuk LSM, sehingga pemerintah akhirnya membentuk sebuah otoritas yang lebih formal ya sebenarnya OJK. Makanya kemarin saya tanya sama Pak Subadrayani sebagai ketuanya. Memang sekarang ini fungsi dia tidak setajam dulu lagi. Jadi begitu ada laporan ke dia langsung harus ke OJK dulu koordinasi. Kalau dulu dia bisa langsung direct Pak. Contoh, zaman dulu ada yang namanya telepon Plexi Pak ya, kalau Bapak pernah dengar ya. Ada telepon kan Plexi, ada HP, Telkomsel, ada itu menerbitkan namanya Plexi. Itu dulu dikomplain orang banyak sehingga harus ngadu ke YLKI dan YLKI langsung bisa penetrasi ke Telkom. Nah, kalau sekarang ketika sudah ada OJK, setiap aduan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hubungan konsumen itu YLKI harus bekerja sama dengan organisasi yang dalam bentuk pemerintah. Makanya coba nanti saya akan minta juga struktur, karena dari dulu memang LSM ini belum reorganisasi, orangnya cuma tetap Bang Subadrayani itu, tapi kalau struktur anggotanya mungkin sudah banyak berganti. Nanti saya coba untuk nambahkan lagi Pak daftar strukturnya. Ya tadi kemudian pengaduannya itu tadi prosedur Pak, dari setelah YLKI kalau dulu bisa langsung, kalau sekarang dia harus ke OJK kalau berkaitan dengan keperbankanan gitu kan, atau yang keuangan gitu. Kemudian soal data, ya saya juga coba tambahkan nanti Pak data orang-orang yang megang sertifikat. Tapi saya pernah lihat langsung bentuknya itu ketika saya sedang bersidang di pengadilan. Rekan kita advokat itu menunjukkan bahwa dia sudah bersertifikat. Jadi advokat itu juga ternyata bisa megang dapat sertifikat itu dan bisa juga menjadi jasa penagihan, tapi dalam tidak bentuk kekerasan ya, tentu dia dengan cara profesional. Biasanya advokat-advokat banyak yang sudah lulus dengan sertifikasi itu. Nanti saya coba lihat datanya berapa jumlah orang-orang itu. Nah, adapun yang terjadi fenomena sekarang, nah ini yang disebut dengan istilah, kalau bahasa kuliah Ibu dan Bapak ketika saya terima itu ada istilah design and the solemnnya itu ya. Itu artinya memang aturannya ada Pak jelas, tapi di lapangannya para pengusaha-pengusaha lembaga pembiayaan ini mengambil praktisnya. Preman-preman itu disewa, dikasih data, ini mobilnya, ini nomor kendaraannya, ini nomor kontraknya, warna mobilnya, datanya kendaraannya lah, dan diberi surat kuasa, sentri, dan mereka diberi istilah bahasa mereka bon ijo. Bon ijo itu uang operasional. Ketika nanti berhasil, satu mobil itu ada yang harga 15 juta, ada yang 25 juta, tergantung besar kecilnya utang dan jenis mobilnya. Itulah yang terjadi di lapangan. Nah, itulah yang sering yang kita sorot ini. Kelakuan mereka itu memang sungguh sangat meresahkan hingga merugikan konsumen dalam hal perlindungan konsumen secara hukumnya. Kemudian korelasi tentang 1320 dan salah-salah perjanjian sebetulnya itu standar ya Pak ya sebenarnya, dan mereka sebenarnya kalau saya berdasarkan pengalaman saya ketika saya jadi marketing waktu 2000, semua perjanjian itu sudah template. Jadi begitu hari ini saya approve atau Bapak sekalian atau tim sekalian ngambil mobil udah approve,
saya ajukan ke leasing udah approve, itu kontraknya udah dalam bentuk template. Kemudian tinggal diteken-teken aja. Tidak ada lagi negosiasi untuk saya harus begini, saya nggak ada. Termasuk surat kuasa penarikan pun sudah kita teken, mau tidak mau. Kalau mau cair uang itu ke dealer membayar secara lunas, kita harus tanda tangan itu secara template. Tidak ada lagi tawar menawar. Dan kecil-kecil susah Pak dibaca Pak. Saya sendiri pernah menandatangani ngambil mobil kredit itu nggak saya baca, karena intinya saya bilang sama konsumen, yang penting bayarlah tepat waktu, bila telat komunikasikan. Nah, inilah yang sering terjadi di lapangan. Kadang-kadang konsumen itu sering ya apa bahasanya itu ya, bandel lah ya, nggak mau berkomunikasi dengan kita sebagai salesnya, dan kepada pembiayaan juga ditagih-tagih terus, 1 kali bisa 3 kali sehari kadang-kadang. Oleh internalnya dulu. Setelah internalnya nggak berhasil, baru extra collection lah ditugaskan untuk nagih, baik nagih maupun menarik. Nah, gitulah korelasinya. Masalah kalau penerapan pasal itu tentu itu sudah sangat template sekali, karena mereka juga digabungkan dengan fidusia, kan jaminan kepercayaan. Fidusia itu kan surat jaminan kepercayaan. Nah, itu 30 hari ketika kontrak itu diteken sudah wajib didaftarkan fidusia itu. Dan ada beberapa kasus lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan. Sebenarnya angkanya nggak mahal kan itu. Satu sertifikat itu kan notaris buat paling cuma 300.000. Cuman kadang-kadang ya kalau dia 1.000 kontrak, berapa kan uangnya harus. Karena mereka akan ngakalin seperti itu. Akhirnya pernah kejadian, kalau nggak salah di Adira, kejadian penarikan tapi surat fidusinya tidak dibuat. Nah itu akhirnya kan pidana. Nah kira-kira itu yang terjadi antara desain dan solen istilahnya, antara aturan sama yang kejadian di masyarakat itu ada gapnya kadang-kadang di situ. Kalau bayarnya lunas dan lancar-lancar aja, permasalahan ini nggak muncul, tapi muncul karena memang baik dari konsumen sendiri, mereka menyelesaikannya itu kadang-kadang dengan cara mereka sendiri. Akhirnya muncullah juga tenaga-tenaga eksternal ini digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan efisien walaupun itu melanggar hukum. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Ya penjelasannya komprehensif ya, desain dan desain ya, desain ya dalam kaitan formal dan nyata. Ya. Ya. Cuma yang jadi apa intisarinya? Tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwasanya itu kadang-kadang Bapak saja tidak membaca. Iya. Ya kan, Ya. hanya pengarahan bagi konsumen untuk menandatangani perjanjian kredit. Ya. Nah, apa kalau intisari daripada pasal 1320 dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan? Artinya apa? Artinya itu kan ketimpangan dalam perjanjian. Ya. Ya kan? Itu salah satu sebab dalam pelaksanaan external collection ini melakukan kegiatan tersebut. Benar. Hal ini juga bukan hanya di lembaga pembiayaan, di bank juga begitu. Artinya dibikin sebagai perjanjian sepihak. Ya. Template Pak, template. Ya, ya kan? Template Pak. Kalau kita mengacu pada undang-undang pokoknya bahwa di perdata itu kan sudah jelas syarat perjanjian. Nah inilah yang mesti kita hati katanya. Salah satu kalau memang nanti dimasukkan di dalam saran dan pendapat ya silakan aja kesimpulannya. Karena di sini Bapak hanya menyinggung 1365. Ya, antara terdekat. Ya. Perbuatan melawan hukum. Nah, actionnya Bapak. Ya. Tapi tidak secara untuk perjanjian tidak dibahas, hanya cuma Ekses dari. eksesnya. Ya. Ya. Ya, Pak. iya, benar Pak. Setuju Pak. Jadi itu banyak yang menurut
Nah ini kan ada nih terhadap putusan MK jelas itu kan putusan itu PPU nomor 18 Pak ya. jelas sekali. Ini bagaimana menurut Bapak, analisis Bapak? Dari pengaduan YLKI itu tahun berapa sih Pak? Ada berapa? Ini datanya, bentar, Pak. Kalau data yang saya dapat itu, ini ada macam-macam dalam bentuk keluhan ya Pak ya. Kalau keluhannya itu mobil kredit dipaksa oleh perusahaan pembiayaan itu tahun 2022 sampai 2023 itu ada 31 kasus. Kemudian tahun 2024 itu ada 42 kasus dan sampai dengan 2025 ini aja sudah 28 kasus. Sebagian didampingi YLKI melakukan konsultasi kepada pihak pembiayaan. Jadi kalau andai kata kasusnya masih bisa dinegosiasikan, YLKI mengadvokasi kepada lembaga pembiayaan dulu. Baru andai kata tidak ada titik temunya, baru dilarikan ke OJK bila mana ada pelanggaran-pelanggaran dianggap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian juga ada muncul keluhan sering adanya mobil yang dibuntuti oleh pihak external collection itu. Jadi memang cara kerja gitu modus mereka itu begitu Pak. Mereka bergerombol ada 3-4 orang megang data, kadang-kadang sambil nongkrong di seperti pangkalan ojek sambil lihat mobil lewat itu. Saya juga pernah lihat juga di liputan YouTube juga cara mereka kerja itu sambil kayak ada aplikasi gitu ya Pak ya di HP mereka. Sebenarnya ada mobil lewat nih, mobil saya tentunya BE 1563 YK, tetek diketik sama mereka. Oh kalau nggak ada nggak muncul. Nanti kalau begitu dia ngetik lihat mobil jalan diketik nomornya itu muncul, langsung dilihat ada merah, ada warna apa, nah mereka langsung bergerak tuh, saling koordinasi. Ada tuh satu tuh yang di ujung sana nongkrong di ujung sana sudah bergerak bermotor, mereka akhirnya ngepung lah istilah kalau bahasanya. Ini yang terjadi juga. Dan sehingga membuat ketidaknyamanan. Kadang-kadang di tempat umum dan kadang-kadang juga bahkan pernah terjadian sampai di kantor polisi kan Pak. Kemudian mobil minta paksa oleh perusahaan di luar perusahaan pembiayaan resmi yaitu external collection. Nah mereka sendiri kalau yang sudah sudah dalam bentuk perusahaan, mereka justru ngajak orang itu bukan ke kantor polisi tapi ke kantor mereka. Nah yang terjadi di lapangan kadang-kadang bisa deal. Jadi ibarat kata kita konsumen itu membayar sejumlah uang kepada mereka asal mereka dilepasin. Jadi mereka sendiri nggak, artinya sebetulnya dualisme lah. Kalau mereka masih konsumen itu melawan lah kira-kira bahasanya gitu, ngajak kantor polisi, akhirnya menegosiasi. Yang penting mereka dapat duit, mobil bisa jalan lagi, lepas lagi. Nanti di kelompok berikutnya ya lain lagi urusannya, kira-kira gitu. Itu yang terjadi. Kalau konsumen yang cerdas, dia akan melawan, bahkan dia mau narik membawa mereka ke kantor polisi. Jadi ketika polisi dapat permasalahan itu kadang-kadang akan disikapi bahwa ini permasalahannya ada undang-undang fidusia, nggak boleh sembarangan narik-narik di lapangan. Tapi kalau itu ketemu yang konsumen yang beruntung bisa ke kantor polisi Pak. Tapi kalau yang tidak beruntung, ya yang terjadi adalah pasal perampasan itu Pak sering sudah. Tapi kalau mobil sudah di tangan mereka, udah agak sulit kita ngedapetinnya kecuali preman dilawan preman. Saya pernah dapat kasus preman dilawan preman. Jadi mereka itu, maaf Pak ya, ada alarm. Mereka preman dilawan preman. Jadi kelompok preman lain dia sewa kelompok preman lain untuk ngejar mobil itu dan dapat. Bahkan juga kalau dengan beberapa kasus konsumen yang punya jaringan ke tentara, mereka menggunakan tentara justru untuk menghadang orang itu. Jadi pernah suatu saat pemilik panglong besar lah, kalau saya nggak sebut namanya, di bypass itu mobilnya ditalik oleh debt collector dari Jakarta karena debt collector Lampung menyatakan tidak sanggup karena dia itu orang kuat. Debt collector Jakarta nyampe ke sini narik sama dia, nggak diajukan perlawanan, tapi dia telepon langsung Denpom. Tahu-tahu mobil Denpom sudah cegat di bakau, si preman nggak berani ngelawan, akhirnya mobil kembali. Tentu ya konsumennya pasti bayar juga kepada para tentara. Itulah yang terjadi di lapangan Pak. Hal-hal itu yang terjadi di lapangan, fenomena seperti itulah yang terjadi. Jadi
Kalau kontraknya sendiri sih sudah secara legal draftingnya udah bener Pak, diatur bagaimana hak konsumen ini. Tapi intinya kalau konsumennya nggak bayar telat, ya mau nggak mau muncul denda, muncul peringatan 1, 2, 3 sampai harus lapor ke BI. Kadang-kadang kan masuk ke blacklist BI checking ketika call 1, call 2, call 3. Kira-kira begitu Pak yang sering saya dapat di lapangan ketika dulu saya pernah menjadi marketing di Auto 2000. Baik, kalau gitu ya Pak ya. Jadi Bapak memfokuskan bahwa kita sudah aturan itu sudah oke lah. Iya. Cuma dalam teknis pelaksanaan. Nah, bagaimana upaya? Sekarang saya upaya penyelesaian kasus akibat ini, external collection. Baik. Kalau dilihat kasus per kasus ya Pak ya, kalau terjadinya kekerasan dalam hal ini perampasan, yang biasa yang sudah sering juga terjadi dan sering masuk media TV juga, mereka melaporkan ke polisi, melaporkan dengan pasal perampasan, kalau saya pasal 365 Pak ya, perampokan lah kalau bahasa kita ya, pencurian dengan kekerasan kan gitu. Nah itu biasanya ya kolektor itu ditangkap polisi. Ketika polisi mereka melakukan tindak pidana. Jadi ini kan tindakan perdata yang harusnya ini kan kasus perdata. Akibat terjadi perampasan itu muncul tindak pidananya. Nah, yang kalau kasusnya terjadi tindakan kekerasan. Kemudian berikutnya kita langsung bisa juga mengajukan gugatan sederhana. Biasanya sih mereka yang maju gugatan sederhana ini leasingnya atau lembaga pembiayaannya. Nah karena biayanya yang cukup mahal, nah ini memang saran saya memang seharusnya akan dibentuk lagi Pak lembaga yang bagusnya untuk khusus di pengadilan itu seperti mirip nangani kasus SIM aja deh gitu. Kan nggak lama-lama gitu kan. Memang gugatan sederhana itu cuma 25 hari Pak. Cuman ngomongnya kadang-kadang bahasanya istilah yang dipakai adalah istilah gugatan sederhana. Tapi pada saat prakteknya itu nggak ubahnya seperti gugatan biasa juga Pak, ribet, panjang, harus panggil saksi, bla bla. Padahal itu jelas kan, kalau emang dia nggak bisa bayar berapa bulan, negosiasinya gimana gitu. Kalau nggak ketemu, seandainya utangnya 400 juta, negosiasi aja sama pihak ini kan, hakim suruh mereka bernegosiasi berapa nih biar ini bisa BPKB-nya bisa dicabut. Jadi ringkes aja, harusnya menurut saya seperti itu. Ya, upaya pengadilan ke gugatan sederhana. Apakah jawaban Bapak itu dimasukkan kesalahan? Ini yang saya bahasanya nggak seperti itu, tapi ini kan berkembang ketika Bapak bertanya. Memang bagusnya saya hanya sifatnya formil aja. Saya bilang memang harusnya ini kan kita nyorot di LKI-nya. Kemudian harusnya saran ini ya nanti saya coba masukkan aja Pak bahwa adanya lembaga sendiri di pengadilan bila terjadi gugatan sederhana itu bisa ringkes, nggak usah menunggu 25 hari, bahkan menunggunya seminggu aja udah ada keputusan langsung ini bersalah, konsumen harus bayar atau konsumen harus mengembalikan mobil kepada kreditur. Itu menurut saya ide yang bagus juga Pak kalau ini saya harus masukkan ke dalam saran Pak. Ini kan berkembang ketika Bapak bertanya Pak. Nanti lah Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Saya cukup akhir terkait dengan komplit daripada saudara Aris Ananda. Saya kembalikan lagi ke Ya baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Manja Agung yang telah memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa Aris Ananda. Selanjutnya izin duluan ya Bu. Biar Ibu soalnya dibaca. Hilangin dulu capeknya. Izin Bu minum dulu Bu. Oh iya, silakan Pak. Ya kita lanjut ya Pak Aris ya. Ya. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Yang pertama terkait dengan perlindungan konsumen dari tindakan eksternal atas kerugian kendaraan roda 4 melalui lembaga kerugian konsumen. Isi daripada tesis Bapak ini atau kajian
ya terkait dengan pembiayaan konsumen ini gitu kan, khususnya tentang tindakan external collection ini kan dari istilah lainnya kan ini kan apa ada kolektor kan, Mata elang. Ya ada istilah juga mata elang. External collection itu mata elang istilahnya. ya ya ini Bapak melihat kajian ini dari aspek hukum ya ke depan. ya ya Jadi kalau mau ya ya sebentar ya. Ya. apakah ini termasuk hukum perdata formal atau material? Kajian Bapak pastinya hukum perdata, tapi masuk hukum perdata formal atau yang material? Jadi kalau melihat baik Bu ya, kalau saya coba menjawab pertanyaan Ibu. Kalau lihat dari kajian ini memang secara material kan memang udah ada ya Bu ya aturan-aturannya. Cuman ketika secara formal itu dilakukan kadang-kadang nggak sesuai Bu, dengan teori yang ada itu nggak sesuai. Artinya antara desain dan visual itu nggak sesuai Bu. Di lapangan itu banyak orang potong kompas lah untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah yang terjadi, fenomena yang terjadi. Yang Bapak maksud yang formal yang mana Pak? Kontrak-kontraknya itu kan sudah ada semua sih Bu. Di dalam kalau orang mau ngambil mobil itu kan sudah ada semuanya. Apa namanya itu? Aturan-aturannya. Kamu konsumen harus begini gitu. Tapi pada kenyataannya itu hanya sekedar sebuah perjanjian belaka, tapi ketika terjadi permasalahan jarang merujuk pada bunyi perjanjiannya itu, karena perjanjian sendiri nggak dibaca sama. Itu loh bentuk formalnya. Yang material itu adalah tadi Bapak sudah bilang itu kan sudah ada aturannya. Berarti itu ada secara substansinya, gitu kan? Ya. Kalau kita melihat kaji itu secara material, apa hak dan kewajibannya? Bagaimana pelaksanaannya, kan begitu kan? Ya. Tapi ketika kita bicara formal, gitu kan, itu kan bagaimana mengimplementasikannya, Ya. ya kan? Kalau terjadi apa-apa, Ya. katakanlah ini desain visualnya tidak imbang, ya, bagaimana menyelesaikannya, Ya. kan gitu kan? Nah itulah secara formal. Ya. Ya, untuk mempertahankan hukum yang material, Ya. itu yang formal. Ya. Ya. Jadi ketika kita sudah bicara bagaimana pelaksanaannya, ketika ada sengketa berarti ada pelaksanaan, ada isi daripada hukum formal tidak dilaksanakan, berarti hukum formal bicara. Ya. Karena material yang tidak dilaksanakan hukum formal yang bicara. Iya. Kan begitu kan? Ya. Nah, dari segi hukum yang formal, ini Bapak bagaimana penyelesaian daripada masalah yang Bapak angkat ini tentang tindakan eksternal ini? Ya, baik Bu. Jadi kalau case-nya adalah tindakan eksternal tersebut, eksternal collection tersebut atau mata elang tersebut telah berhasil mengeksekusi yang memang sebenarnya itu adalah ilegal, mereka memasukkan barang ini ke poolnya perusahaan. Yang terjadi adalah nanti konsumen datang ke bagian collection internal untuk bernegosiasi. Konsumennya atau Konsumennya? konsumennya? Iya, konsumennya bernegosiasi ke bagian internal. Jadi kan eksternal sudah selesai nih tugas mereka ngambil barang itu. Tugas mereka itu hanya ngambil barang itu doang, dapat duit. Nah, nanti si internal bilang, Barang sudah diambil. iya barang sudah diambil. Ini kan kisahnya seperti itu. Secara paksa, kan? Secara paksa. Nah, dengan drama-dramanya lah gitu ya. Nanti bagian internal akan menghitung biaya-biaya yang muncul. Nah, itu yang kadang-kadang sudah ditandatangani tapi mereka tidak baca bahwa mereka harus membayar biaya yang keluar, contoh penarikan segala macam. Itu dibebankan oleh konsumen. Teknik orang aja karena mereka butuh. Iya, setelah dihitung hutang pokok berapa, sebulan hutang pokoknya 100 juta gitu ya Bu ya untuk satu buah mobil. Kemudian ditambah bunga, denda berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu mereka atau berapa bulan lah, biasanya hitungannya bulan biasanya. Itu ada 0, per mil kalau bahasa istilah mereka itu. Dalam perjanjian kecil itu apa? Itu ada tulisan kecil-kecil itu salah satu pernah saya baca 0,5 per mil bahasanya.
Saya jujur nggak tahu Bu cara ngitungnya. Yang disebut 0,5 per mil itu maksudnya apa? Iya, akuntan yang tahu. Tapi intinya bahasanya seperti itu. Dan muncul tuh angka-angkanya. Sebetulnya yang tadinya 100 juta muncullah menjadi 125 juta plus biaya tarik 15 juta. Jadi harus total bayar 140 jutaan. Dan itu tapi kadang-kadang masih bisa dinegosiasikan. Dan untuk Ibu ketahui, ini saya dapat juga dari orang akuntansi. Ini saya tidak ada di sini karena ini memang bukan bidang hukum. Jadi yang terjadi ini Bu, kalau ini kurva antara pokok utang sama bunga itu banyakan lah yang dibayar itu bunganya. Baru nanti pokok utang ini agak terasa tuh di tengah. Jadi kalau di sininya bunga, ini pokok utang baru segini nih, di tengah itu baru terasa habis. Jadi kalau orang melunasi baru bayar setahun gitu ya Bu ya. Dia ngerasa bayar 3 juta sebulan. Setahun tuh 36 juta. Ternyata begitu dilihat di pokok utangnya paling berkurang 5 juta aja nggak nyampe Bu. Dari nilai pokok utang yang sudah kita lihat, saya mobilnya harga 300 juta, saya DP-nya 200 juta, berarti sisa 100 juta. Baru bayar dengan perjanjian 2 tahun. Harusnya 100 juta itu anggaplah 2 tahun menjadi 125 juta. Ternyata baru kita mau bayar setahun atau 6 bulan, pokok utangnya masih sedikit sekali sesuai dengan kurva yang saya gambarin ini. Kurva terbalik kalau bahasa mereka itu. Itulah yang terjadi. Sehingga ketika orang itu mau melunasi, nasabahnya melunasi, mereka baru sadar bahwa yang mereka bayar itu baru sedikit, banyaklah bunganya. Sehingga sepertinya seolah-olah yang sudah mereka bayar itu kayak seperti orang nyewa aja Bu. Memang disebut perjanjian sewa beli ya Bu ya. Tapi memang itu benar-benar terjadi, hanya nyewa tapi sambil beli. Tapi banyaklah uang sewanya daripada uang belinya. Itulah yang terjadi di lapangan ketika terjadi macet dan bermasalah. Kadang-kadang konsumen merasa tidak adil. DP saya sudah 200 juta, ditambah angsuran 1 tahun. Kenapa saya masih harus bayar segini? Nah itulah yang terjadi. Akhirnya mereka banyak melakukan. Nah, jadi memang ada kesalahan konsumen juga. Namanya penjualan di bawah tangan. Padahal undang-undang Perindustrian melarang itu, ancamannya 2 tahun bila mengalihkan. Itulah kadang-kadang yang terjadi. Orang juga bisa dipidana gara-gara mengalihkan itu. Debt collector, external collection langsung berani ngambil karena mobil ini sudah tidak di tangan konsumen lagi. Kalau masih di tangan konsumen, masih hukumnya perdata. Tapi ketika sudah dialihkan, ada unsur pidananya, pelanggaran undang fidusia dan juga junto, kadang-kadang dijuntukan dengan penggelapan dan penipuan. Itulah yang terjadi Bu. Oke, Pak, tadi beberapa kali Bapak menyebut bahwa si konsumen itu hanya menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan. Ya, template. Perjanjian apa Pak? Template aja Bu. Apa maksudnya? Oh bukan, perjanjiannya perjanjian sewa beli Bu. Nama perjanjian. Iya, perjanjian sewa beli. Perjanjian baku. Ya, oh iya, istilah. Ini format yang maksud itu dalam buku lain. Iya, dalam bahasa istilahnya Bu ya, perjanjian baku Bu, benar. Dalam buku itu dalam perjanjian baku. Iya. Nah, terkait dengan perjanjian baku Pak, apakah semua perjanjian baku itu harus seperti itu? Pengalaman saya ya Bu ya, di beberapa leasing, ACC, Toyota Finance, Adira, Automulti Arta, BCA Finance, Bank Panin sekalipun, walaupun mereka itu bank, mereka itu ada divisi KPM namanya. Ya. Itu sama Bu, bunyinya hampir sama, intinya itu tadi. Mereka nggak bisa punya apa? Jangan lagi dicoret itu untuk kita nggak setuju nih. Tugas mereka hanya memparaf plus tanda tangan dari Sumatera, termasuk tanda tangan apa? Artinya bahwa perjanjian baku itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Itu maunya pemilik uang aja. Dalam hal ini pembebasan lembaga pembiayaan. Dirubah. Perjanjian baku itu draft, ya, itu draft. Dan baku itu draft. Apalagi Bapak mengkaitkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, justru perjanjian baku yang Bapak sampaikan itu salah, melanggar undang-undang. Itulah yang terjadi Bu, fenomenanya. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya pelaksanaan daripada perjanjian baku itu untuk mempermudahkan, ya, untuk bernegosiasi, untuk penawaran. Tapi, nah ini mungkin ya karena ketidaktahuan si konsumen, ya, dan dia butuh, dia langsung take it or let it, tidak, dia punya hak
Oh. Gitu ya. Aslinya begitu aturannya, Bu. Iya, dalam undang-undang perlindungan konsumen justru yang begini dilarang. Namanya ada larangan eksonerasi. Ya, perjanjian baku dibolehkan sepanjang tidak melanggar hak eksonerasi. Ya, eksonerasi ini ya, ini pembahasan tanggung jawab. Justru ini yang diinginkan oleh pihak kreditur. Mereka membatasi tanggung jawab dari semua tanggung jawab seolah-olah nanti ini menjadi dia ini punya ini tanggung jawab dia kamu bayar sekian denda kamu sekian itu harus diikuti. Ya. Padahal ini ada proses negosiasi. Apalagi kalau bapak menggunakan teori apa ya? Kepastian hukum sama perlindungan konsumen. Nah, dalam kepastian hukum kan harus kedua pihak harus tahu apa hak dan kewajibannya. Ya. Kan begitu kan? Benar, Pak. Nah untuk itu kita sebagai orang hukum melihat perjanjian baku tidak boleh apa adanya. Ya, itu hanya dilihat sebagai draft untuk memudahkan perjanjian. Masalah nantinya mau ditandatangan langsung atau tidak itu proses, gitu Pak. Ya. Jadi jangan sampai ada kalian harus jangan Pak, harus tidak. Saya pernah Pak. Saya juga pernah terlibat dalam hal perjanjian kontrak seperti itu. Tawar-menawar uang, bayar uangnya berapa, asuransinya saya nggak mau hanya dilindungi adalah hanya perusahaan pembiayaan saja. Saya juga harus dilindungi. Maka asuransinya saya pun dilindungi. Ketika saya beli motor secara cicilan, saya terjadi Pak, itu terjadi. Ya, ketika saya membeli kendaraan bermotor secara cicilan, namanya saya beli. Ya, di salah satu perusahaan pembiayaan. Jadi Pak, saya bilang bahwa yang dilindungi itu bukan hanya yang di asuransi itu bukan hanya si kreditur, tapi saya juga loh. Saya sudah menyimpan uang loh, sudah menyerahkan uang sekian, gitu kan. Nah saya ingin ada gitu kompensasi buat saya yang sudah membayar uang sekian. Dan tinggal nanti dinegosiasikan lagi berapa di bulan keberapa saya punya hak itu Pak, itu solusinya itu. Ketika saya sudah bayar 3 bulan baru saya berlaku hak itu, baru saya dijamin, ya. Sehingga kalau terjadi ya udah aman-aman saja, gitu kan. Sampai selesai saya tidak menggunakan dan sebagainya lancar, gitu kan. Ya, kalau sampai terjadi gitu ya, misalnya kendaraan saya hilang. Ini kan banyak terjadi kan? Yang banyak terjadi karena orang memandang perjanjian baku itu harus itu apa adanya harus tangan tidak. Bahwa di asuransinya kita bisa benego. Ini yang memang harus disampaikan. Nah ini kadang-kadang tidak disampaikan oleh pihak kreditur dan debitur nggak tahu gitu. Nah mungkin karena saya dosen asuransi, saya paham gitu ya. Saya paham, saya kulik gitu. Asuransinya siapa yang jamin, gitu kan? Nah itu, ternyata itu ada 2 pilihan Pak. Ya, ada yang hanya melindungi kreditur, ada yang juga melindungi debitur. Saya milih yang melindungi debitur. Gitu. Memang beda harga Pak, resikonya. Karena dua yang tadi cover dua ini Pak kreditur dan debitur, maka pastinya uang preminya nambah. Saya setuju, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Uang preminya saya nambah nggak masalah. Karena kan ada dua yang dilindungi bukan hanya satu pihak, bukan hanya kreditur, perusahaan pembiayaan. Ya, ketika motor itu hilang yang diganti adalah perusahaan pembiayaan saja. Ya. Kalau saya terjadi uang yang saya bayar Pak itu dikembalikan. Itu yang terjadi pada kontrak saya. Nah ini ya kita sebagai orang hukum jangan memandang perjanjian baku itu harus ya. Justru ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen tentang eksonerasi namanya. Silakan di dalam perlindungan konsumen. Ya justru tidak boleh yang membatasi tanggung jawab dari pihak konsumen, dari pihak kreditur aja. Itu yang harus dihindari sebagai orang hukum kita ini. Nah itu Pak ya, jadi jangan sampai kita memandang perjanjian baku seperti itu.
Nah kemudian betul template itu kan saya kadang-kadang harus seperti itu kan sudah disiapkan. Tinggal nanti kan itu titik-titik kan nanti itu dinegosiasikan. Baik. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya tindakan external correction ini penarikan barang. Ini kenapa bisa terjadi? Pasti jawabannya karena adanya kuantifikasi. Ya. Ya kan? Sebelumnya apakah tidak ada ya tidak ada antisipasi dari pihak konsumen dari pihak kreditur Pak, saya suka salah ya. Dari pihak kreditur Pak. Kenapa dia memberikan pembiayaan menjual barangnya secara cicilan kepada si debitur. Nah, apa yang diupayakan oleh pihak kreditur dalam rangka supaya tidak terjadi external collection? Baik. Ya. Ya, saya jawab ya satu-satu ya. Ya. Ya, berkaitan dengan yang Ibu maksud itu bukan perjanjiannya Bu yang bisa Ibu negosiasi, tapi adalah asuransi yang mengcover terhadap objek dari perjanjian tersebut. Di asuransi itu ada, kalau di mobil itu ada TLO, ada all risk. All risk ini ada tambah lagi jaminan pihak ketiga atau tidak, ada lagi tambah lagi premi, ya kan? Ada tambah dengan kerusuhan, huru hara, banjir dan segala macam gempa bumi. Itu ada klausul-klausulnya. Jadi kalau hanya TLO hanya berlaku untuk kadang-kadang mobil yang sifatnya komersil, contoh pickup itu tidak bisa all risk tapi harusnya TLO total loss only itu 80% mobil hancur baru diganti dalam bentuk uang bukan dalam bentuk mobil. Kemudian yang Ibu maksud dengan tadi perlindungan tadi tidak juga bisa dinegosiasikan perjanjiannya tapi asuransi jiwa Bu yang dimaksud Bu. Itu saya pernah contoh kejadian ya Bu ya langsung saya ambil jekis almarhum Hendra Padilla meninggal dunia ketua KPU Lampung Tengah. Dia masih karena kita kan salesnya dia kredit masih di Toyota Finance mobil Fortuner itu lunas BE 9HF itu lunas karena di cover asuransi jiwa mobilnya itu tetap dikasih pada pemilik pada istrinya kemudian asuransi jiwa melunasi kreditnya ke Toyota Finance itu yang dimaksud Ibu adalah asuransi jiwanya Bu itu kalau nggak salah saya lupa tarifnya 1, berapa persen lah tambahannya dan itu bisa dimasukkan dalam pokok utang. Tapi kalau itu sifatnya opsional, betul kata Ibu. Buat Ibu yang mengerti, mesti Ibu mau yang begini. Tapi buat yang orang, kadang-kadang kok ini tinggi aman angsurannya, bisa nggak dikurangi lagi? Kita salesman akan bicara Bu, kalau mengurangin bisa Bu, tapi ini hilang gimana? Hanya harus mobil saja. Oh yang udah nggak apa-apa. Nah itu memang negosiasinya cuma di asuransi doang. Karena asuransi itu memang mandatori tapi bisa ada opsionalnya juga. Itu ya Bu ya. Yang pertama. Jadi kalau perjanjiannya udah nggak bisa dirubah Bu. Memang tanggal sekian tertulis jatuh tempo uang cair tanggal 10, setiap tanggal 10 lah konsumen itu harus bayar. Iya, tidak bisa dirubah ketika sudah terkontrak. Iya, makanya sebenarnya tadi itu kan ketika sudah dikontrak ada tangan, harus dirubah lagi. Iya. Tidak bisa dinego lagi. Benar Bu. Makanya saya bilang tadi kalau perjanjiannya nggak bisa dirubah. Nego itu sebelum kontrak loh Pak. Tapi yang bisa dinego itu yang Ibu sifatnya opsional tadi Bu, yang saya ceritain tadi asuransinya. Nah, Tapi kalau kontraknya nggak bisa dirubah Bu. Saya ngejalan 13 tahun Bu, jadi sales, hampir 1000 unit saya jualan Bu. Itu nggak pernah ada mobil. Saya pernah melakukan itu Pak. Tapi yang Ibu ceritakan itu bukan perjanjiannya Bu, tapi cuma asuransinya tok yang berubah. Kalau perjanjiannya kalau kita nggak mau dapat denda sekian kalau telat. Namanya perjanjian itu apa? Itu memang kesepakatan dua belah pihak. Tapi si konsumen tidak punya hak untuk negosiasi. Pegang dulu bahasa hukumnya. Saya paham Bu, tapi ini kan saya bicara desainnya juga Bu. Tolong Bapak pegang dulu bahasa hukumnya. Ya. Jangan pegang keegoan daripada konsumen, daripada kreditur. Tolong Bapak pegang itu. Iya. Saya bicara hukum Pak. Saya bicara hukum. Iya Bu, paham. Saya bicara hukum. Sebenarnya nggak perlu saya praktekkan bahwa saya pernah melakukan itu, nggak perlu saya praktekkan. Itu hanya untuk meyakinkan saja. Iya. Contoh saja. Iya. Jadi
yang harus Bapak pertahankan adalah aspek hukumnya, Pak. Yang namanya kontrak tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan ya nggak boleh. Tapi sebelum tanda tangan, kalau Bapak menggunakan teori kontrak, itu Bapak akan tahu, Pak. Sayang Bapak tidak menggunakan teori kontrak. Iya, memang bahasan saya cuma dua ini kepastian hukum. Kalau teori kontrak tidak begitu, Pak. Iya. Teori kontrak itu terjadi kalau sudah ada tanda tangan. Sebelum ada tanda tangan terjadi negosiasi. Namanya. Iya. Gitu loh, Pak. Ya. Selain asuransinya yang saya nego sebelum saya kontrak. Ya, kalau nggak itu ya saya juga nggak mau, Pak. Iya. Itu loh. Kekuatan saya di situ. Sebelum karena saya tahu. Nah, kelemahannya karena masyarakat nggak tahu. Gitu. Kemudian yang kedua yang saya nego lagi adalah cara pembayaran. Mereka kan punya, itu cuma draft. Bayar berapa bulan? Bayar 10 bulan. 10 bulan 3 tahun maka uangnya sekian. Ambil 10 tahun bayar uangnya sekian. Ya kan? Bulannya sekian. Kalau mau ambil 1 tahun, bulannya sekian, iurannya, bayaran tiap bulannya sekian. Mau ambil 3 tahun ini sekian, itu tabel. Iya, tahu. Format, Pak. Tahu. Itu format. Tahu. Tapi saya bisa nego. Saya bilang, saya hanya punya uang, saya mampu bayar setiap bulannya 500.000. Saya mampu bayar 500.000. Kemudian saya minta hanya 5 tahun. Oh, bahkan bukan 5 tahun, 3 tahun. Saya minta 3 tahun. Saya mampu bayar sebulannya 500. Tolong ini dirubah, saya bilang. Konsep ini dirubah. Kalau saya mampu bayar sebulannya 500, kemudian saya minta dihitung selama 3 tahun, berapa DP yang harus saya bayar? Itu kan nego, Pak. Iya, saya paham, Bu. Tapi yang saya maksud bukan jadi semua gini, Bu. Kalau Ibu bilang soal hitung-hitungan kreditnya, bener, Bu, itu bisa negosiasi. Bahkan rate bunga bisa Ibu tawar kalau memang karena apa istilah kalau bahasa mereka naik banding nanti. Ini kan yang Ibu maksud adalah analis kredit. Kenapa ini bisa diberikan kepada orang yang tidak layak sehingga terjadilah kejadian extra collection ini. Ini kan ekses terhadap kredit yang sudah disetujui. Tapi kalau yang Ibu ceritakan ini bukan perjanjiannya, Bu, yang berubah, Bu. Itu hanya hitung-hitungan kreditnya. Kalaupun itu masuk dalam lingkup semua perjanjian, benar. Cuman itu hanya sebagai item kecil satu asuransi, rate bunga yang Ibu negosiasikan. Sebagai dasar perjanjian, Pak. Setuju, makanya saya bilang tadi itu salah satu item kecil aja. Tapi template keseluruhan nggak berubah perjanjiannya, Bu. Ketika tawaran saya diterima, gitu kan? Iya, memang baru saya katakan. Iya, setuju. Memang benar di tingkat itu saya akui bahwa negosiasi konsumen terhadap leasing bisa berubah, cuma tidak berubah dalam bentuk Ibu dapat rate 5% sama ya. Enggak, saya mau cerita juga, Bu, kejadian di lapangannya nggak begitu. Artinya, Pak, kita membantah omongan Bapak tadi bahwa yang bisa dinego itu asuransinya saja. Itu loh maksud saya. Iya, saya nego itu bisa macam-macam sepanjang belum tanda tangan kontrak. Iya, tapi gini loh, Bu, maksud saya, Bu. Saya itu Ibu mau dapat rate 10% ataupun disetujui rate 6%, tidak merubah tulisan-tulisan yang ada di lembar-lembar yang mereka cetak itu, Bu. Karena itu semua template semua, mereka tinggal ngambil. Loh, dengan sendirinya berubah dong, Pak. Kalau belum tanda tangan kontrak, dengan sendirinya itu berubah. Substansi angka-angkanya aja, Bu. Kalau perjanjian itunya nggak bisa, Bu, nggak berubah loh, Bu. Hanya angka Ibu aja. Ibu bilang kalau Ibu DP-nya 100 juta, dengan saya dikasih mereka menurut ketentuannya apa ininya, bahwa yang diperjanjikan ke uangnya, yang diperjanjikan itu asuransinya, yang diperjanjikan itu item apalagi batas waktu. Ya. Iya, Bu, itu saya nggak berubah sama sekali. Tapi kalau rate asuransinya, Bapak yang bisa dinegosiasikan hanya asuransi. Enggak. Tapi yang Ibu ceritakan tadi, ya, saya kan nyebut perjanjian yang template, Bu. Perjanjiannya semua template, tapi kalau substansinya yang kayak kata Ibu soal bunga sama asuransi, benar itu bisa dinegosiasi, cuma tidak merubah template kontrak yang mereka mau. Ibu nggak. Kalau itu betul, Pak. Iya, Bu. Kalau itu betul. Tadi kan Bapak bilang
Oh ya enggak. Masa Bapak tadi? Iya, cuma kalau ketika ibu ceritain seperti itu, saya sebut angka-angkanya. Dulu Pak, jangan nyerocos. Jangan nyerocos dulu dong, dengerin dulu apa penjelasan saya. Ya pertanyaannya, Bapak saya ngomong satu, Bapak ngomong jawabnya 10. Ujian nggak selalu begitu Pak. Pahami dulu dong apa yang ditanya oleh penguji. oke baik Bu. Ya. Oke, kembali saya pertanyaan saya tadi yang mulai baru. Kenapa terjadi adanya external correction itu belum dijawab? Justru jawab bawah salah. Ini pertama juga. Kenapa kok bisa terjadi external correction di dalam perjanjian ini, gitu kan? Dalam dunia konsumen kan ada upaya supaya tidak terjadi external correction. Ada loh dasar pertimbangan. Kalau di bank ada 5C, ada 5C, ada 3 apa itu istilah-istilah. Dasar pertimbangan untuk menyalurkan kredit. Begitu juga dari ini. Ada dasar pertimbangan kemampuan, watak dan sebagainya. Benar, Apakah itu tidak menjadi dasar? Ya, ketika pihak kreditur, ya, ketika pihak kreditur meng-ACC permintaan dari pihak debitur. Ya. Baik Ibu, saya coba jawab ya. Berdasarkan pengalaman Bu, karena di sini tidak kita bahas. Yang kita bahas kan ekses ketika setelah perjanjian ini ditandatangani. Tapi kalau Ibu nanyanya itu, berarti ini kan sebelum tanda tangan kontrak ini terjadi kan Bu. Maka kenapa ini tidak dibahas dulu, tidak dilakukan duluan oleh pihak leasing agar tidak menimbulkan terjadinya ekses external collection. Berdasarkan pengalaman saya, kalau itu ada pihak yang namanya pihak sales mobil, ada namanya, atau kalau dia dalam showroom swasta, atau kalau dia, kita kontaknya mobil baru dulu ya, kontak ini kan banyak mobil baru. Ada sales mobil, ada sales leasing atau pembiayaan. Kita sebut aja lembaga pembiayaannya ACC lah kita bilang gitu. Nah, ini akan berkolaborasi. Saya punya order nih, orang mengambil Avanza, kira-kira gitu case-nya Bu ya. DP-nya 100 juta. Harga apa saya 200 juta, sisa pokok utangnya 100 juta, tolong dihitungin. Nah di sini nih, betul kata Ibu, ada proses negosiasi. Oh dalam 3 tahun lebih kurang 3 juta kata si marketing ini. Oke, saya sampaikan kepada pemiliknya, Bu 3 juta, oh kok mahal? Oh ini karena asuransinya lengkap, ini termasuk yang asuransi jiwa, asuransi auris dan sebagainya. Kata konsumennya, saya maunya yang asuransi polos aja, mobilnya aja, jiwanya nggak usah, karena saya sudah punya asuransi jiwa. Saya potong Pak, Bapak penelitiannya di pembiayaan mana Pak? Nah ini kan saya tidak melakukan penelitian itu Bu, pembahasannya tidak masuk ke ranah situ. Saya hanya akses terhadap external collection yang melakukan tarik paksa terhadap mobil yang sudah berjalan kredit. Data-data yang saya dapat cuma dari LKI, jadi tidak ngebahas soal ini. Tapi kalau Ibu mau bertanya, saya bisa ceritakan karena saya pengalamannya 13 tahun ngejual mobil seperti ini Bu. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa saya teruskan atau cukup Bu? Karena memang tidak ada hubungannya terhadap pembahasan ini. Tadi kan kaitannya kan saya ingin melihat daripada dasar si kreditur, saya suka ini kreditur dalam memberikan supaya tidak terjadi external collection ini. Iya, kalau gitu bagus saya ceritain ya Bu ya. Itu disebut dengan mereka nyebutnya analis kredit. Benar kata Ibu tadi, memang walaupun saya bukan marketing ininya ya, tapi mereka juga bilang, Bang, customer lu ini nggak bisa disetujui. Kenapa? Bad karakter. Nah, artinya bukan hanya bicara kapasitas, ternyata karakter pun mereka hitung. Kalau tipikal orang yang temperamen atau cukup. Kemudian terkait dengan perjanjian sewa beli ini ya, karena kan Bapak sudah mengatakan bahwa ini adalah termasuk perjanjian sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan ini jaminannya apa Pak? jaminan proses kredit ini surat berharganya berupa BPKB mobil. Itu akan diserahkan dari dealer ke leasing. Setelah udah jadi, nanti pihak admin akan mengingatkan, ini udah jadi belum punya si A, udah sekian banyak ya, mungkin. Nama jaminannya? Jaminannya berapa Pak?
Jaminan dalam hukum itu ada berapa macam? Oh, ada yang kalau dalam konteks ini ya BPKB aja Bu, kalau yang dalam konteks mobil ini jaminan. Objeknya apa? Kalau jaminan dalam hukum itu ada jaminan barang bergerak, jaminan barang tidak bergerak, ya. Jaminan barang bergerak namanya apa? Ini komplainnya apa? Jaminan barang bergerak namanya apa? Jaminan tidak bergerak. Jaminan kalau jaminan barang bergerak namanya apa? Ini komplainnya. Kita pinjam sesuatu, jaminannya barang. Kita pinjam uang, jaminannya barang. Namanya apa? Kalau jaminan tidak bergerak dan jaminan bergerak. Jaminan barang bergerak namanya gadai, jaminan barang tidak bergerak namanya hak tanggungan. Ada satu lagi jaminan antara keduanya, namanya apa? Fidusia. Fidusia. Ya. Fidusia bagaimana? Itu jaminan kepercayaan Bu. Itu. Ya. Jaminan kepercayaan. Kalau dalam bahasanya kan artinya bahasa Latin kan itu. Fidusia itu jaminan kepercayaan artinya. Tapi sebenarnya bukan. Ya. Fidusia egendom overdraft. Ya itu. Makanya saya bilang tadi itu jaminan kepercayaan. Cuman tetap saja harus ada jaminan dalam bentuk surat berharga tadi akan muncul ketika kalau dia mobil baru akan dibuatkan akan tetap dalam bentuk barang yang tidak bergerak dalam bentuk BPKB. Kalau mobilnya tidak dijaminkan, itulah yang terjadi ketika terjadi permasalahan lawan prestasi, baru mobilnya yang akan di. Prosedur adanya fidusia gimana? Ini yang buat notaris Bu. Perjanjiannya harus notaris. Notaris yang muncul, harus notaris yang muncul. Harus Akta otentik notaris. Oke, sudah cukup. Saya lanjut ke Bu Lia. Waalaikumsalam. Mohon maaf mungkin saya agak terpancing ya Bu ya. Ini Bapak ini terlalu memperdebu tapi nggak melihat substansinya. Yang pasti kemarin saya sebagai pembimbing kedua masih banyak yang belum kita yang harus diperbaiki, yang harus menghapus ini gitu ya. Tesis ini gitu, penulisan cara penulisan gitu. Itu ini nanti kita bisa komunikasi lagi ya. Terkait dengan tesis ini, isi dan cara penyusunannya. Yang di dalam bab 4 kita membahas hasil penelitian yang saudara laksanakan gitu ya di berdasarkan ini. Jadi penelitian ini normatif atau empiris juga? Normatif, cuman empirisnya saya mengambil data dari LKI aja. Jadi hanya mengambil data. Iya. Tidak hasil. melakukan tanya jawab, interview lah. Itu hasil yang sudah muncul data yang dari. Enggak, maksudnya ini Bapak melakukan wawancara atau tidak? Tidak, kalau saya yang melakukan normatif. Hanya mempelajari contoh data yang diberikan dan dipelajari. Iya. Tidak sama sekali melakukan. Tidak Bu. Karena memang pihak LKI lah yang sudah melakukan wawancara terhadap itu sehingga muncul data itu. Jadi hanya berdasarkan data Di LKI. Tapi kan minimal biasanya kan apalagi tesis paling tidak kita harus ada penelitian lapangan. Ya. Ada nggak melakukan penelitian lapangan? Kalau saya murni karena studi khususnya memang di ruang lingkupnya YLKI ya cuman saya percayakan ngambil data semua yang apa yang diceritakan oleh pihak YLKI dalam bentuk data-data. Saya bilang apa aja ya mereka sering melakukan advokasi ya bagaimana apa yang terjadi ketika terjadi external collection ini. Ya, penelitiannya itu katakan normatif nih ya. Hanya berdasarkan data. Setelah saudara pelajari data tersebut sesuai nggak dengan lapangan? Ya, oke baik Bu. Jadi teori dengan prakteknya sama atau tidak? Ya,
ketika kalau Ibu tanya soal data yang di LKI berikan, saya sempat membaca juga penelitian yang sama tapi dalam bentuk penegasan undang-undang fidusia yang dilakukan oleh ketua YLKI. Karena saya dikasih tesis dia juga S2 juga. Ternyata hampir mirip, cuman pembahasannya kalau saya extra collection, kalau dia bertitik tekan pada undang-undang fidusia. Tapi irisannya mirip. Saya coba baca dan saya kaitkan dengan pengalaman yang sudah pernah saya ceritakan tadi, itu memang hampir mendekati yang terjadi di lapangan seperti itulah. Ya, jadi kan begini, dalam kita katakanlah melakukan penelitian terhadap tesis, ya, bukan skripsi lagi ini, Ya, tesis. Nah, tesis. jadi sesuai enggak aturan yang berlaku dengan yang ada konsepnya, maksudnya ini ada peraturan legalnya. Nah, pelaksanaan di lapangan sesuai atau tidak? Paling tidak itu kan harus dikombinasikan. Gitu. Ya. Jadi ada lah yang namanya, ini kan penyusunan membuat tesis ya. Ada yang namanya temuan saudara dari hasil, ini dikasih data dari mereka. Nah, sudah itu praktek pelaksanaan, paling tidak lihat nih contohnya kasus mobil deh, yang model seperti itu, pembeliannya, rankingnya, segala macam, sesuai nggak dengan aturan maksudnya. Jadi itulah yang namanya kalau dalam pembuatan tesis, temuan penelitian yang Bapak dapatkan di lapangan. Nah, itulah yang harus Bapak kaji untuk pembahasan tesis ini, gitu loh, Pak. Ya. Jadi ada temuan penelitian, temuan dari kasus yang Bapak bahas ini. Nah, itu menjadi modal dalam pembahasan. Nah, jadi saya lihat kan dalam pembahasan bab 4, ya, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum itu Bapak kan harus menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan, bukan hanya saja di samping di mana Bapak melakukan penelitian, tempatnya lokasi penelitian. Sudah itu ada hasil penelitian yang Bapak dapatkan dari taruhlah orang tuh ngasih kasus, ya, katakanlah seperti inilah yang namanya leasing atau namanya jam bla 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 seperti itu deh, gitu ya. Nah, disesuaikan enggak dengan aturan yang berlaku? Seandainya tidak sesuai, itulah yang namanya temuan penelitian. Temuan penelitian ini yang Bapak harus bahas di dalam bab 4. Harus ada kesinkronan antara temuan penelitian sama aturan yang berlaku, gitu. Ya. Nah, jadi kan saya melihat dari hasil penelitian Bapak dalam bab 4 itu tidak tergambarkan, gitu. Ya. Itu sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya Bapak punya permasalahan dua ya masalahnya, jadi temuan Bapak penelitian, nanti kalau Bapak menjawabnya, membahasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, mudah-mudahan berarti ada loh yang namanya bahwa peraturan dan undang-undang itu berlaku, sehingga yang dalam bab 4 Bapak jawab, kita bisa lihat ya dalam bab 4. Pada kita lihat halaman 68 tentang permasalahan pertama, ya, habis itu nanti masuk ke dalam permasalahan kedua. Bapak lihat permasalahan yang kedua, permasalahan yang nomor 1. Jadi jawaban atau hasil penelitian Bapak itu kalau menurut saya itu ngambang, gitu loh. Tidak menjawab permasalahan tadi. Paling tidak Bapak permasalahannya itu perlindungan hukum ya terhadap konsumen atas penarikan mobil, gitu ya. Oke. Nah, jadi harus ada analisis Bapak terhadap ini, bukan hanya menjawabnya ini sih mungkin kayak katakanlah aturan baku dari perusahaan tersebut, gitu, tempat pembelian itu masuk ke sini, gitu.
tapi paling tidak Bapak harus menganalisisnya. Itulah makanya tesis itu seperti itu maksudnya, penguraiannya. Jadi permasalahan tadi harus Bapak bisa jawab. Jadi bukan hanya memindahkan, katakan pindahkan gitu, tapi harus Bapak analisis juga. Ya, nggak tahu saya Bapak ada jelas atau tidak, tapi yang saya lihat di sini hanya jawaban dari permasalahan itu ada poin-poinnya, tapi kan memang ada aturannya. Maksudnya ada loh Bapak contoh dari tempat lain. Harusnya Bapak bisa menjawab langsung tentang permasalahan 1 maupun 2, paling tidak gitu. Iya Bu. Jadi gini Bu, kalau yang pertama ketika saya ngadep Ibu kan harus ada revisi tentang format pada saat itu Ibu ceritakan. Ini tolong footnote-nya disesuaikan besar kecilnya. Tadi sudah saya jelaskan tapi Ibu terlambat tadi ya. Cuman saya jelaskan Bu, ini sudah saya ikutin dengan sesuai. Kata Ibu tolong perlihatin buku pedoman. Ini urutnya nomornya harus 10, harus kecil tuh. Iya, sabar Bu, saya ingin menjelaskan ini ya, Ibu saya sudah. Saya kan bicara masalah permasalahan. Iya, saya menjawab pada saat kita ujian, bukan kita bimbingan. Iya, saya hanya ngasih tahu Bu bahwa ini sudah saya lakukan sesuai dengan harapan Ibu. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan analisis saya, kalau antara desain dan design, saya bilang tadi Bu, ini banyak sekali gapnya Bu. Yang di lapangan ini aturan-aturan ini sebenarnya udah cakep semua diatur Bu ya, bahwa hak konsumen perlindungan harus dalam punya kenyamanan karena keselamatan. Tapi pada kenyataannya, ketika external collection itu melakukan tugas mereka, banyak sekali melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Itulah yang menurut saya. Iya. Bapak ada temuan. Iya. Dalam penelitian Bapaknya ada temuan. Jadi Bapak bisa menganalisis sendiri pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, bisa kalau Bapak ini langsung atau sendiri-sendiri. Maksudnya pertanyaan tadi Bapak bisa bukan melihat dari aturan yang ada, tetapi paling tidak analisis Bapak. Jadi kalau kita lihat dari karena anak ini ruang lingkupnya YLKI, sebenarnya itu terbaca di data yang dikasih YLKI itu Bu, yang ada tiga keluhan pengaduan yang diterima oleh YLKI di halaman 62 Ibu, itu muncul beberapa hal-hal yang sering terjadi di lapangan. Pertama, penarikan mobil secara paksa oleh lembaga pembiayaan melalui external collection. Kemudian sering adanya pembuntutan mobil ketika mobil itu sedang digunakan konsumen buat mobil-mobil yang nunggak. Ketiga, mobil dikredit itu diminta paksa tapi tidak melalui jalur hukum, padahal putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan harus adanya putusan pengadilan dulu baru bisa dieksekusi. Nah, data ini disinkronkan dengan temuan data YLKI ini disinkronkan dengan aturan yang tersedia. Ternyata memang tidak sinkron, Bu. YLKI itu yang ini menurut saya, Bapak memberikan analisis. Iya. Menurut Bapak hasil penelitian itu seperti apa? Harusnya begini, mungkin atau begini gitu. Jadi ada yang Bapak dapatkan dari permasalahan yang Bapak bahas gitu. Ya, muncul sebenarnya tadi ada satu lagi yang di saran, cuman memang yang lebih dititik tekankan oleh Pak Raja tadi sebenarnya ide saya tentang bagaimana mensederhanakan pengadilan sederhana yang dianggap sudah paling sederhana itu, tapi ternyata masih ribet juga untuk menyelesaikan kasus ini. Saya berharap nanti suatu saat untuk menyelesaikan kasus fidusia ini udah walaupun tidak secepat SIM, paling tidak seminggu beres lah. Begitu orang mengajukan gugatan, oh ini berapa utangnya, sekian, kenapa nggak bayar, ini telat, berarti kamu masih sanggup atau tidak? Nggak sanggup, berarti kamu harus kembalikan mobil ini, atau kamu harus jual mobil ini dan menutupi utang yang ada di lembaga pembiayaan. Seharusnya saya masukkan di saran.
Saya mungkin akan tambahkan itu di saran saya nanti sesuai dengan usulan Pak Raja, karena saya juga Pak Raja kan saya tanyakan, saya kan punya ada masuk nggak katanya, nggak belum saya masukin Pak, saya bilang. Tapi ide saya supaya mempermudah penyelesaian permasalahan agar external collection ini tidak merajalela, konsumen itu bisa mengajukan gugatan itu mudah, kayak orang kena SIM lah, kena tilang lah, kira-kira gitu loh. Oke, kita lanjut. Data pusat, kita ke data pusat. Iya. Ini Bapak ngambil apa? Ini jurnal orang, semua dimasukkan kemari. Nggak ada buku. Ada beberapa buku. Misalnya nomor 1, Akila Rijal, itu berupa jurnal. Dan itu selanjutnya, sepertinya jurnal semua isinya ya Pak? Iya, tadi memang sudah dibahas oleh Pak Raja. Ada beberapa tapi ini semua Bu, ini kan sistem JTRO. Jadi ketika saya sudah klik di sistem JTRO untuk pengambilan citasi, saya klik di sebagian sebelahnya itu ada namanya kan tombol apa gitu untuk memasukkan itu dari footnote menjadi daftar pustaka. Maka ketarik semua data itu ke daftar pustaka Bu. Jadi yang apa yang ada di tulisan ini, yang sekian halaman ini, semua begitu diklik dengan sistem JTRO muncul di daftar pustaka semua. Itu sistemnya begitu memang. Nah teman memang kemarin kan ketika kata ibu ini bisa nggak diedit tulisannya, bisa besar kecil kok, harusnya kan kecil semua gini dan jangan bold segala macam. Nah itu sudah saya lakukan. Itu petunjuk ibu pada saat saya bimbingan kan. Nah tapi kalau sistemnya nggak bisa dirubah karena JTRO sudah. Urutannya bisa dirubah. Urutannya bisa dirubah. Oh gitu ibu. Diedit bisa. Ini emang Bapak nggak, kan sudah saya sarankan dikelompokkan buku yang mana, jurnal yang mana, peraturan yang mana. Oke, nanti saya daftar pustakanya di kelompok. Iya, harus seperti itu. Jadi tulis pertama dulu ya daftar pustaka, buku. Dikelompokkan jurnal. Buku dulu Pak. Oh buku dulu, buku. Buku baru Peraturan undang-undangan. Iya, Peraturan. Undangan, kemudian jurnal. Oke, nanti saya edit untuk apa namanya Ini repositori juga jelas Pak. Repositori ini bentuknya buku atau bukan repositori, Pak, hanya tempat tulis saja Pak. yang di halaman berapa? Di daftar pustaka ini ada repositori banyak benar. Repositori itu berupa apa dia ini? Oh iya. Repositori itu kan berupa dia tuh hanya tempat publis saja. Oh iya. Nah itu buku atau jurnal atau modul. Gitu. Ya, nanti saya coba saya identifikasi. Saya identifikasi mana yang jurnal, mana yang buku. Kemudian nanti saya ditambahin lagi. Tadi kan kata Pak juga ditambahin buku dan undang-undang ya Bu ya, perundang-undangan Bu ya. Ya. Undang-undang itu pakai kan belum ada. Ya. Ya. Undang-undang konsumen. Ya. Undang-undang usia. Jadi buku, undang-undangan, jurnal dan repos apa tadi? Jurnal dan lainnya. Ya dan lain. Oke. 3 Bu ya. Itu kan kalau ada repositori itu berupa buku atau berupa modul. Nanti saya identifikasi Bu ya. Iya dicek. Karena kalau pas kita ngambil itu kita memang munculnya. Saya ada repositori jelas buku. Oh gitu. Ya Bu, nanti saya coba saya edit ulang untuk mengklasifikasi data pustaka ini buku, jurnal atau apa gitu. Termasuk saya memasukkan juga undang-undang yang kayak ini undang-undang fidusia juga belum masuk, berarti undang-undang perlindungan konsumen. Baik, mungkin Udah cukup. Baik, saya juga mau memberikan untuk mengingatkan untuk perbaikan ini belum diperbaiki ya Pak ya, saran saya. Tadi sudah terkait dengan data pustaka, kemudian data pertanyaan itu belum ada. Kalau Bapak bilang kayak tunggal wawancara, ya ngapain Pak bilang kasih wawancara? Mungkin data yang Bapak ambil itu data kuantitatif, betul. Oh gitu. Gitu loh Pak. Beda kan antara data kuantitatif itu bukan metode mengambil data, tapi jenis datanya. Gitu. Sedangkan ini banyak sekali dari awal Bapak sudah bilang wawancara. Iya. Betul. Iya. Kenapa tadi Bapak tidak mau wawancara? Karena banyak. Yang saya maksud itu kan datanya kan
itu kan tadi kasusnya kan di LKI. Yang melakukan itu kan harus saya data Pak Bang Subadra yang dapat data ini modelnya gimana Bang? Apa yang dilakukan? Itu salah satunya metode wawancara itu. Jadi iya, makanya saya bilang tadi ikan. Ya, jadi ini jenis penelitiannya belum ada. Oh, jenis. Bapak sudah panjang lebar tapi nggak saya kebaca jenis penelitiannya apa. Kemudian Halaman berapa Ibu ya? pendekatan masalahnya juga salah. Ya, pendekatan masalah itu bukan empiris, bukan kuliner sekunder tapi yuridis empiris atau keduanya. Pendekatan masalah untuk orang muslim itu beda Pak dengan orang sosial lainnya. Kemudian jenis dan sumber data itu belum ada. Yang ada dari sumber data. Sumber data ini belum ada. Bab 3 Ibu ya? Iya, jadi Bapak perbaiki. Ya. Di bagian depan sudah saya tulis apa saja yang Oke Pak, siap. saya skor sebenarnya silakan ada sebentar. Mana Bu? Selain Roman. Oh iya, ini tema instrumen Bu. Iya, tapi ada yang tidak banyak. Hah? Ada yang tidak. Jadi harus ditulis semuanya. Ya kita skor, silakan Bapak Tunggu di luar. istirahat dulu. Oke Bu, terima kasih Bu.